Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita pas kebetulan jalan di daerah Jalan Pahlawan, Sawangan, Depok ya Mbak ya? Ya, betul. Nah, di sini kebetulan juga kita ketemu rumah yang sangat unik banget, modern minimalis. Nah, nanti dijelasin dengan Mbak Purwanti ya Mbak ya? Halo Mbak, salam kenal Mula. Sama-sama kenal juga. Nah, ini kita tanya-tanya dulu nih. Boleh, silakan. Untuk konsep rumahan di Amantera Townhouse ini, konsepnya apa nih Mbak? Kebetulan Amantera Townhouse ini kita punya arsiteknya cukup luar biasa. Itu namanya adalah Atelier Riri. Nah, kita mengusung 3 konsep sebenarnya untuk Amantera. Kita lihat sekarang ini kan zaman modern, terus kemudian mobilisasinya itu simple. Jadi kita punya 3 konsep. Salah satunya ada tropical. Seperti Mas bisa lihat nanti, setiap ruangan itu dia punya jendela ataupun sirkulasi untuk cahaya dan udara itu maksimal. Kemudian yang kedua adalah luxurious. Luxurious itu dimana Mas nanti lihat tampaknya mungkin simple, tapi elegan, mencerminkan sesuatu yang kita bilang bisa mewah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah spacious. Spacious itu kita utamakan setiap ruangan, terutama kamar, itu memiliki area atau ruangan yang cukup luas. Nah, untuk yang di sini nih, di Amantera ini, luas keseluruhan dari Amantera ini berapa ini? Ya, untuk area saat ini sekitaran 7.600 meter persegi dengan 32 unit rumah. 32 unit rumah. Oke, kemudian kita langsung aja nih review yang rumah modern ini. Nah, oke Mbak Pur, ini yang kita mau review itu rumahnya tipe berapa ini Mbak Pur? Kalau tipe kita cuma satu ya Mas, dari semua unit ini kita hanya satu tipe, yaitu 8 × 15. Semua tanah kita di atas 120 untuk bangunan, 20 meter. Kemudian bangunan itu 122 meter persegi. Oh setiap gitu. rumah. Carportnya juga Mas bisa lihat ya. Artinya untuk carport itu kita bisa untuk 2 mobil. Bisa 2 mobil. Betul, dengan luasan sekitar 6 ya, kurang lebih 6 sampai 7. Kita ada tamannya juga ya, taman kecil di samping sehingga masih kelihatan hijau nantinya. Nah gitu. Nah kemudian ini Mbak, konstruksi dari bangunannya ini Mbak, bahannya mungkin dari apa aja? Konstruksi bangunannya ini memang kita konsepnya salah satunya rumah tumbuh, sehingga memang sudah dipersiapkan apabila nanti pemilik akan menambah bangunan-bangunan di belakangnya. Jadi kita punya 13 titik cakar ayam. Betul. Cakar ayam dengan harapan bisa menopang rumah yang kemudiannya nanti akan berkembang. Bisa berkembang ke atasnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada 2 pintu ya, pintu masuk ya. Betul. Ini pintu utama untuk masuk ke ruang tamu. Terus kemudian di samping juga ada pintu masuk juga ya Mbak ya? Pintu samping adalah untuk service room. Service room untuk ART-nya. Betul. Nah, jadi kita lihat juga look di depannya ini unik banget. Ini anti mainstream, jadi udah dikonsepin seperti ini ya. Futuristik gitu ya. Oke, kemudian kita penasaran banget di dalamnya seperti apa. Oke Mbak, mampu. Oke Mbak Pur, ini kita udah sampai ke ruang tamu ya nih Mbak Pur ya? Dan ini luasnya berapa nih untuk ruang tamunya? Kurang itu sekitar 4 × 5 kurang lebih ya. Oh, ini ruang tamunya juga berdekatan dengan ruang untuk makannya juga, dan di sampingnya ada kitchennya ya Mbak ya? Iya, betul. Kita memang konsepnya dengan kitchen kita ada di depan. Tadi itu yang mengusung milenial ya. Biasanya mobilisasinya mereka suka yang simple, mudah, sehingga di depan itu supaya mempermudah mereka untuk mobilisasi dalam rumah sendiri. Oh gitu, tujuannya itu ya. Betul, berarti ya. Terus di sini juga udah ada contoh-contohnya seperti ini. Kalau misalkan ambil di sini tuh ini konsepnya dengan full furnishnya seperti ini ya. Kemudian setelah ke ruang tamu kita kemana lagi nih Mbak? Boleh, kita lihat ke service room-nya. Oh, ini ada service room-nya. Betul, kita punya konsep memang supaya 2 pintu tadi seperti yang dari depan kita lihat. Jadi kita punya service room, ini service, dry room, kemudian laundry room, semua ada di sini. Jadi di sini ada kamar ART, kemudian dengan kamar mandinya. Kamar mandinya juga termasuk. Di sini adalah kalau kita memang nanti tempatkan di sini mesin untuk dry
artinya untuk laundry, kemudian di sini untuk tempat jemur. Jemurnya di sini ya. Ya. Nah, jadi mungkin yang teman-teman lihat tadi pas waktu masuk itu pintu yang keduanya itu aksesnya ke sini ya, Mbak ya. Betul, akses untuk ART. ART-nya. Jadi udah ada kamar ART dan ada kamar mandinya. Oke, kemudian kita kemana lagi nih, Mbak? Silakan, kita ke kamar tidur tamu ya. Oke. Kamar tidur tamu. Jadi Amatera ini setiap rumah itu memiliki 3 kamar tidur plus 1 kamar tidur ART. Tidak 3 kamar mandi plus 1 kamar mandi ART. Nah, kamar kita di sini semua dengan konsep seperti ini. Untuk row A memang kita masih konsep seperti ini ya Mas ya. Gitu. Nanti di row B sampai dengan di E kita sudah ada perbedaan di mana dinding untuk kamar ini kita sudah mulai lurus dari dinding pintu sampai ke ujung taman. Sehingga kamar di lantai bawah ini lebih luas. Betul. Nah, semua lantai setiap kamar kita sudah pasangkan vinil. Udah seperti ini ya nanti bentuknya ya. Betul, jadi gitu. lebih hobi ya. Dan di depan tadi juga udah keramiknya seperti ini juga gitu ya. Di depan kita pakai homogeneous style, itu juga sudah terpasang seperti itu. Oke, dan ini luasnya berapa nih Mbak? Ini kamar kurang lebihnya ya, itu sekitar 3 kali 3,5. 3 kali 3,5 ya, luas ya. Apalagi yang barunya kan ininya nanti akan ke belakang gitu, mundur ke belakang. Itu jadi lebih luas lagi ya. Jadi setting interior ini bisa menjelaskan bahwa dengan ruangan seperti ini menggunakan bed ukuran queen itu masih cukup luas. Masih ada space yang bisa untuk ditempatkan beberapa material dalam atau perabot dalam ya. Dan di sini juga bisa dipakai buat kerja juga ya. Di sini ada meja kerja dan kursi. Atau meja kerja. Betul. Oke, kita udah di kamar bawah, di kamar tamu ya nyebutnya ya. Kita sebut, betul. Nanti kita coba ke atas itu ada kamar utama. Tapi sebelum naik ini ada kamar mandinya nih. Kita bisa dijelasin dulu nih Mbak. Untuk kamar mandinya ini luasannya berapa nih? Kamar mandi ini sih sebenarnya tidak terlalu luas, ini 1,8 dikali 2 meter ya. Lumayan luas ya, cukup luas. Dan untuk sanitarinya nih Mbak, ini dari apa nih? Apa standarnya pakai apa? Jadi kita sudah standarisasi dengan Toto, itu semua ruang kamar mandi kita sudah sama dengan apa yang dilihat di Toto. Gitu, jadi persis seperti ini ya. Ya oke, untuk ini nih, ceilingnya ini untuk yang di lantai bawah ini berapa nih? Ceiling kita 3 meter. 3 meter ya? 3 meter. Kenapa? Makanya tadi saya sebutkan ada salah satu konsepnya adalah spacious tadi kan. Jadi ruangan itu Mas lihat dari mulai masuk pasti kesannya luas. Betul. Luas, karena dengan ceiling juga tinggi sehingga sirkulasi udara di dalam diharapkannya sudah mulai mendingin dibandingkan dengan atap yang lebih rendah. Benar. Oke. Nah kemudian kita langsung ke belakang ya, ini sisa tanahnya boleh ya Mbak ya? Oke Mbak, ini kan tadi luas tanahnya 120 ya, ini masih ada sisa tanah ya yang di belakang ya? Betul. Jadi setiap rumah itu kita sudah siapkan dengan taman terbuka. Setiap rumah, karena tadi konsepnya adalah tropical tadi kan, otomatis udara itu masih ada lahan yang terbuka. Betul. Di sini untuk bagian belakang itu sekitar kurang lebih 4x4. Kalau nanti dengan dinding yang lurus tadi, itu kurang lebih sekitar 4x4. 4x4 ya. Dengan 4x4 ini kita sudah punya area yang cukup luas ya. Cukup luas. Yang terbuka, sehingga sirkulasi udara, cahaya bisa maksimal sekali. Betul. Oke, kita kan udah di belakang, udah di sisa tanah belakang, kemudian kita silakan naik ke atas. Kita naik ke atas. Kamar di atas. Nah, di sini pun kita punya tangga. Strukturnya juga cukup bagus. Lebar juga ya Mbak ya? Betul, Mas bisa lihat di sini kita punya tangga cukup lebar. Yang ini lebih lebar ya kalau yang ke atasnya? Lebih lebar untuk bagian sisi tangga yang keduanya ya. Nah, kita udah sampai lantai keduanya ya Mbak ya? Dan ini untuk kamar utamanya? Ini kamar anak. Kamar anaknya. Oke, tadi seperti saya bilang spacious, jadi setiap kamar dia punya ruangan yang cukup luas. Ini kamar anak luas banget ya? Kamar anak seperti ini. Oke, nanti dengan jendela bukaan yang cukup luas. Area kamar anak ini artinya kalaupun punya anak 2 aja masih cukup untuk 2 bed. Betul. Di sini juga lebar-lebar banget ya Mbak ya? Memang di konsepnya seperti ini. Konsepnya tadi ya. Jendelanya. Udara, sirkulasi cahaya juga maksimal. Cahaya ini pas maksimal ya, karena ada 2 jendela di sini juga lebar-lebar banget.
Oh, dan seperti ini. Untuk instalasinya ini gimana nih, Mbak? Nah, untuk setiap kamar atau ruangan itu kita sudah ada instalasi AC. Sudah tertanam, artinya setiap pemilik rumah itu sudah siap pasang untuk AC saja. Jadi nggak perlu bobok. Tidak perlu bobok, betul. Oke, kemudian ini udah di kamar anak. Kemudian kita ke mana lagi nih, Mbak? Kita ke kamar utama. Kamar kita utama lihat kamar mandi dulu ya, Mas. Oh, boleh. Ini kamar mandi anak. Oh, kamar mandi. Kamar mandi anak. Oh, nyebutnya kamar mandi anak ya. Mandi anak. Nah, dengan konsep yang sama dengan di bawah. Oh, ini juga luas ya? Luas, cukup hampir sama dengan di bawah. Hanya saja bedanya dia punya jendela. Sirkulasi udaranya bisa langsung keluar. Kalau tadi di bawah tidak ada jendela sehingga kita pakai exhaust fan. Oh, ini untuk showernya ada air panasnya juga ya? Nah, instalasi untuk setiap kamar mandi itu sudah tertanam untuk selang atau instalasi air panas dingin. Gitu. Sehingga nanti pemilik tidak perlu lagi bobol, sudah siap pakai, hanya tinggal tanam water heater. Alatnya, ya. Betul. Itu nanti biasanya sesuai dengan keinginan pembelinya. Oke. Ya, sekarang kita ke ruang tidur utama. Tidur utama ya. Ini luas banget, ini berapa ini, Mbak? Itu ukurannya? Yang saya bilang ya, spesies. Jadi kita punya kamar luas, terutama kamar utama ini. Kamar utama ini kurang lebih sekitar 4x5. 4x5 ya? Mirip-mirip sedikit lah ya. Kurang lebih itu 4x5 dengan konsep yang Mas bisa lihat dengan tempat tidur king size saja. Kita masih ada space banyak. Space banyak dengan lemari yang swing. Itu masih punya area-area yang masih terbuka. Luas bisa untuk penggunaan tambahan peralatan apapun di dalam kamar. Dan ini kacanya juga lebar banget, jadi buat cahaya masuknya itu lebih banyak ya. Kemudian kita lihat kamar mandinya ya, kamar mandi utama adanya di dalam ruang. Jadi dengan konsep yang mungkin agak berbeda dengan kamar mandi anak dan kamar mandi di bawah. Jadi kita sudah seperti ini, agak lebih luas. Kemudian sudah ada kaca sebagai partisi pembatas partisi dari ruang wastafel ke shower ya. Kemudian kita selanjutnya kemana nih, Mbak? Kita ke rooftop, Mas. Ke rooftop ya. Kita punya spesial area, kita sebutnya rooftop. Nah, ini yang menariknya ini di sini ya, Mbak ya? Ya, betul. Dapat rooftop juga ya? Dapat rooftop. Jadi setiap rumah kita sudah tersedia rooftop seperti ini. Space-nya juga luas banget ya. Jadi bisa buat apa, nongkrong atau dipakai buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga bisa ya di sini ya? Iya, benar. Jadi salah satu fungsinya itu tadi. Benar. Nah, yang tadi saya bilang itu untuk rumah tumbuh. Rumah tumbuh itu tadi di ruang ini yang nanti bisa di-upgrade. Oh gitu. Jadi ini bisa dibangun lagi ke atas gitu ya? Iya. Benar, bisa jadiin kamar lagi atau bisa dijadikan seperti ini, ruang kerja gitu. Kalau saya sih enaknya seperti ini ya, jadi bisa buat nongkrong ngopi gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu sering ke kafe ya, Mas? Betul. Jadi ini kita bisa lihat view-nya juga enak banget di sini ya. Betul. Dan ini ada tangga, ini tangga menuju kemana nih, Mbak? Ini tangga menuju ke genteng atau toren. Oh, ke torennya ya. Jadi sudah tersedia toren di atas, nanti sudah tersedia juga jet pump di bawah. Jet pumpnya. Betul. Oke, kemudian kita ke bawah ya, Mbak ya? Kita ngobrolin lagi. Ngobrol lebih luas. Nah, ini untuk di Amantera ini aksesnya kalau ke sini tuh apa aja ini, Mbak? Oke. Kalau untuk ke Amantera itu untuk akses transportasi, kita bisa melalui, mudah-mudahan nih sebentar lagi kita akan ada pembukaan jalan tol ya. Desari, Jor 2 ya. Itu adanya di Jalan RM Mata Dinata. Kurang lebih kalau dari sini sekitar 10 menit. 10 menit ya? 10 menit dari sini, terus kemudian kalau nanti existingnya MRT itu memang jadi terlaksana, 2024 mungkin itu MRT kita stasiunnya dekat, sekitar 5 menit dari sini, 3 sampai 5 menit
karena adanya di terminal Pondok Cabe. Betul, Itu ada betul. di sini. Betul. Dan untuk fasilitasnya nih, fasilitas yang didapat di sini itu apa aja nih untuk di perumahan Di ini? perumahan ini ya. Kalau di Amantera, area fasilitasnya itu sederhana. Kita pakai taman-taman untuk anak-anak bermain, Betul. sama taman-taman hijau Taman-taman. aja ya, sehingga kondisinya supaya kita lihat di area sini hijau, begitu. Betul. Betul. Kemudian nih yang di dekat di sini nih fasilitasnya nih seperti rumah, mungkin ada tempat perbelanjaan itu. Yang paling dekat itu Paling apa dekat. aja nih? Nah, kita punya mall baru di sini. Ya, Depak Kurang Sawangan. lebih 5 menit ya dari Betul. sini. Depak itu namanya Depak Sawangan, 5 menit dari sini. Kemudian kalau untuk sekolah atau rumah sakit, itu juga banyak yang dekat areanya. Rumah sakit itu di sekitar Gaplek itu ada sekitar 2-3 rumah sakit. Kalau sekolah, artinya mau sekolah dari mulai yang sekolah negeri sampai swasta yang terkenal pun kita punya. Jadi kalau negeri sini banyak, swasta itu dari mulai yang swasta lokal maupun multi itu juga ada. Kalau untuk Amantera saat ini memang kita bersyukur sekali untuk penjualan kita, alhamdulillah bagus, peminat-peminatnya luar biasa. Kita harapkan untuk proyek berikutnya mudah-mudahan juga sama seperti ini, artinya penjualan kita juga bisa cepat. Betul. Nah, untuk proyek berikutnya nanti akan kita infokan ke Mas Mula. Jadi nanti ada proyek baru lagi ya. Desainernya atau arsiteknya sama. Hanya saja konsepnya yang berbeda. Konsepnya yang berbeda. Oke Mbak, mungkin segitu dulu ya Mbak ya, reviewnya. Teman-teman mungkin segitu dulu reviewnya untuk rumah di Amantera Townhouse ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kontak marketingnya, nanti saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Jadi nanti ada project selanjutnya. Nanti bisa kontak-kontak dengan Mbak Pur. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video seperti ini, review rumah atau properti, teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih Mbak Pur. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.